Jika kita menjadikan Tuhan sebagai dasar sukacita kita, sungguh saudara, bahwa kita memiliki alasan. Kita memiliki alasan untuk bersyukur, mengucap syukur dalam segala hal. Sebaliknya, jikalau kita tidak menjadikan Tuhan jadi dasar sukacita kita, kita pun akan memiliki alasan, tapi bukan untuk bersyukur, tapi untuk mengeluh. Jadi saudara, bagi orang yang menjadikan Kristus, bagi orang yang menjadikan Tuhan dasar sukacita mereka, mereka memiliki alasan untuk bersukacita, untuk bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal. Dalam segala hal, mereka melihat bahwa ada alasan untuk bersukacita. Tetapi bagi orang yang tidak menjadikan Tuhan sebagai dasar hidup mereka, mereka pun melihat bahwa dalam setiap keadaan, dalam setiap hal, mereka melihat bahwa ada dasar, bahwa ada alasan untuk bersungut-sungut. Saudara, tahukah saudara bahwa lawan kata daripada bersyukur adalah bersungut-sungut? Bersungut-sungut. Saudara mungkin mengatakan, bersungut-sungut, ya apa sih salahnya dengan bersungut-sungut? Begitu ya. Saudara, saya ingin memberitahu kepada saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tahukah saudara bahwa bangsa Israel gagal masuk ke tanah perjanjian bukan karena melakukan dosa yang kelihatannya besar, bukan karena mereka membunuh, bukan karena mereka mencuri, memperkosa, korupsi dan sebagainya. Saudara, mereka gagal masuk tanah perjanjian karena satu hal, karena mereka bersungut-sungut. Maka dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 10, Rasul Paulus mengingatkan, janganlah kita bersungut-sungut, janganlah senang bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa di antara mereka, maksudnya beberapa di antara orang-orang Israel yang gagal masuk ke tanah perjanjian. Akhirnya apa? Tuhan mengutus malaikat maut membinasakan mereka. Mengapa saudara? Saudara tahu bahwa sebenarnya bersungut-sungut berarti kita sedang menghina Tuhan. Seorang yang bersungut-sungut tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Seorang yang bersungut-sungut berarti sungguh-sungguh tidak ada hati yang berterima kasih dalam hati orang itu. Ini adalah satu sikap yang dibenci oleh Tuhan. Ini adalah satu sikap yang tidak disukai oleh Tuhan. Saudara, Tuhan tidak segan-segan. Orang yang bersungut-sungut dihabiskan di padang gurun, dibinasakan. Mereka tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian hanya karena sungut-sungut. Jangan saudara mengatakan bahwa bersungut-sungut itu biasa. Saudara, kalau saudara biasa bersungut-sungut, biasa mengeluh, hari ini mari kita belajar untuk mengucap syukur. Mari kita melihat dalam setiap keadaan bahwa ada alasan kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Seperti pepatah mengatakan, jangan mengeluh terhadap duri di antara mawar, tapi bersukacitalah terhadap mawar di antara duri. Nah saudara, ini luar biasa sekali. Atau misalnya, jangan mengeluh terhadap separuh gelas yang kosong, tetapi bersyukurlah terhadap separuh gelas yang berisi air. Ini berbicara tentang suatu kali ada seorang yang bertemu. Dia haus dan dia mencari air dan dia menemukan gelas, dan gelas itu isinya separuh air. Nah saudara, respon bisa ada dua. Yang pertama, dia mengeluh, waduh memang saya menemukan air tapi hanya separuhnya kosong, dia mengeluh. Oke, yang kedua, itu orang yang dasar sukacitanya adalah Tuhan. Dia bertemu dengan gelas yang berisi air yang separuh. Dia berkata, saya bersyukur dengan air walaupun hanya separuh, tapi ada separuh yang berisi. Saya bersyukur dengan separuh yang berisi ini. Saudara, bagaimanakah sikap saudara selama ini? Apakah saudara mencari-cari alasan untuk mengeluh? Mencari-cari alasan untuk bersungut-sungut? Mencari-cari alasan untuk selalu mengeluh kepada Tuhan? Bertobatlah saudara kalau saudara terbiasa mengeluh. Gantikan kebiasaan saudara dengan kebiasaan yang selalu bersukacita. Amin saudara. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka selain Tuhan sendiri, banyak hal-hal yang Tuhan berikan. Selain Tuhan sendiri, maka banyak hal-hal yang Tuhan berikan dan Tuhan lakukan untuk kebaikan kita. Itulah sebabnya kok orang percaya kepada Tuhan, orang Kristen tidak boleh bersungut-sungut saudara. Sebab dalam segala hal, di situ pun Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah saudara, satu kali konon Matthew Henry
itu seorang hamba Tuhan dan penafsir Alkitab yang terkenal. Dia ini mengalami suatu musibah. Dia dirampok habis-habisan dalam perjalanan. Ya, semua harta yang ada pada dia itu diambil, dan semua harta yang ada di dompet dia, ya, itu semuanya diambil. Ya, mungkin juga ada harta bendanya, mungkin diambil di mobil dan sebagainya, gitu ya, di kendaraan dia itu diambil. Sisa dirinya sendiri tidak memiliki apa-apa. Nah, saudara, dalam situasi seperti ini, masihkah ada alasan untuk bersyukur kepada Tuhan? Bukankah orang ini kerampokan? Kalau kerampokan, sekarang bersyukur dasarnya apa nih? Bersyukur pada, bukankah lebih gampang mengeluh? Waduh, kenapa saya dirampok? Aduh, mimpi apa saya semalam? Waduh, saya memang sial. Aduh, saya selalu memang bawa nasib sial saja. Kerampokan dan sebagainya, marah-marah dan sebagainya. Tetapi saudara, yang dilakukan oleh Matthew Henry itu sangat berbeda dengan manusia pada umumnya. Dia bergumul dalam hatinya, dalam situasi seperti ini, apakah aku masih bisa bersyukur kepada Tuhan? Kalau aku bersyukur kepada Tuhan, sekarang dasarnya apa nih? Mengapa aku harus bersyukur? Alasannya apa? Lalu sepertinya Tuhan berbicara dalam hatinya, dan dia menemukan ada 5 alasannya untuk bersyukur kepada Tuhan. Ada 5 alasan Matthew Henry tetap bersyukur kepada Tuhan. Saudara mau dengar? Pertama, Matthew Henry berkata begini, Tuhan, aku bersyukur kepadamu karena seumur hidupku aku belum pernah kerampokan. Aku belum pernah dirampok. Baru kali ini aku dirampok, Tuhan. Nah, saudara, wah, itu luar biasa. Lalu yang kedua dia berkata, Tuhan, aku bersyukur kepadamu sebab yang mereka ambil adalah hartaku. Dan aku berterima kasih kepadamu sebab mereka tidak mengambil nyawaku. Yang mereka ambil adalah hartaku dan bukan nyawaku. Nah, saudara, dia bersyukur kepada Tuhan. Lalu dia berkata, Tuhan, selanjutnya aku bersyukur kepadamu. Dia mengungkapkan alasannya yang ketiga, mengapa dia bersyukur kepada Tuhan. Dia berkata begini, Tuhan, aku bersyukur kepadamu sebab apa yang mereka ambil itu jauh lebih sedikit dari apa yang mereka tinggalkan. Apa yang mereka ambil, apa yang mereka rampas, apa yang mereka rampok, itu jauh lebih sedikit daripada apa yang tidak dapat mereka rampok. Yang dapat mereka rampok itu lebih sedikit. Lalu yang keempat, dia berkata, Tuhan, aku bersyukur kepadamu sebab apa yang mereka ambil daripada aku, apa yang mereka rampas daripada aku dapat mencarinya kembali. Aku dapat upayakan kembali dengan bekerja keras, dengan bekerja tekun, aku akan memperolehnya kembali. Itu yang keempat. Lalu dia mengatakan satu lagi, saudara. Dia berkata, Tuhan, aku bersyukur kepadamu sebab dalam kejadian ini akulah yang dirampok. Akulah yang dirampok, bukan yang merampok. Saudara, Matthew Henry menyadari bahwa nasib orang yang dirampok tetap lebih baik daripada nasib orang yang merampok. Sepertinya memang orang yang merampok itu lebih berkuasa, tetapi sebenarnya orang yang dirampok itu sebenarnya itu lebih berkuasa. Itu sebenarnya lebih kuat. Sebab sekalipun dia sebagai korban, tapi dia tetap boleh berdiri dengan kokoh. Dia di pihak Tuhan. Dan orang yang kelihatannya gagah, orang yang kelihatannya ganas, perampok, justru mereka ada suatu hari kelak, kalau bukan di dunia ini, mereka akan berjumpa dengan pengadilan Tuhan. Saudara, salah satu yang kita hadapi hari ini adalah, yang hampir seluruh dunia hadapi, adalah wabah virus corona atau COVID-19. Saudara, bukankah seharusnya kita juga dapat belajar daripada Matthew Henry? Saya tidak tahu berapa umur Bapak Ibu Saudara sekalian ketika COVID corona ini muncul. Ada yang umur 20, ada yang ketika dilanda oleh corona itu, ada yang sedang berumur 30 tahun, ada juga mungkin yang sedang berulang tahun, yang ke-40, 50, 60, atau mungkin 1 bulan dan sebagainya. Nah, saudara, saya mengatakan begini. Kalau saudara ketika wabah corona ini datang, saudara sudah berumur 50 tahun, bukankah saudara dapat juga bersyukur kepada Tuhan? Tuhan, aku bersyukur kepadamu. Sebab setelah aku 50 tahun, belum pernah aku mengalami wabah corona seperti ini. Baru sekarang aku mengalaminya, Tuhan. Selama 50 tahun, Tuhan telah jagai aku. Tuhan hindari aku dari wabah ini.
Dan sampai hari ini pun Tuhan masih menyertai aku. Nah saudara, kalau saudara yang berusia 60 tahun, bukankah selama 60 tahun baru kali ini saudara mengalami yang namanya wabah corona? Atau kalau saudara sudah berumur 70 tahun, bapak ibu yang sudah berumur 70 tahun, opa oma, opung, engkong, kakek nenek, umur 70 tahun atau 80 tahun, baru mengalami yang namanya wabah corona. Bukankah ini bersyukur kepada Tuhan? Sebab selama 70-80 tahun, baru hari ini, baru kali ini mengalami yang namanya wabah corona. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, sungguh kita patut mengucap syukur kepada Tuhan. Kepada lansia saya menyampaikan kabar baik kepada Bapak Ibu. Kabar baiknya adalah ibu-ibu, orang tuaku, para lansia. Kabar sukacita bagi Bapak Ibu adalah Bapak Ibu yang sudah lansia tidak mungkin lagi mati muda. Sebab Bapak Ibu memang sudah lansia, tidak mungkin lagi mati muda. Bukankah ini juga bersyukur kepada Tuhan? Ini satu hal yang luar biasa. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, kesimpulannya saudara, dalam segala hal kita patut mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, peristiwa corona ini, di situ pun kita dapat bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan masih lindungi kita. Kita bersyukur karena ada orang-orang yang sigap, para medis, mereka berada di barisan depan. Pemerintah kita menangani dengan sangat baik. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pemerintah kita juga peduli dan banyak hal yang Tuhan kerjakan. Nah saudara, maka tugas kita sebagai orang percaya adalah menjaga diri kita baik-baik. Jangan sembrono, jangan serampangan. Beberapa sikap daripada orang Kristen itu tidak baik. Kalau misalnya sebagai orang Kristen lalu kita mengatakan, wah kita sebagai orang Kristen, kita anak Allah, kita anak raja. Wah lalu kita serampangan, kemana-mana tidak pakai masker, tidak menjaga diri, tidak menjaga kebersihan. Kita mengatakan bahwa kita kuat. Nah saudara, tentunya sebagai orang Kristen sikap kita tidak seperti itu. Kita tetap menjaga kebersihan diri kita, kita menjaga kesehatan hidup kita. Itu adalah tanggung jawab kita. Kalau seandainya kita sudah menjaga diri kita, kita menjaga kesehatan tubuh kita, makanan bagi tubuh kita, dan Tuhan tetap izinkan kita mengalami musibah ini, maka bukankah sebagai orang percaya, maka Tuhan akan tetap peliharakan kita. Andai kata pun kita harus pergi ke rumah Bapa melalui penyakit ini, bukankah bagi orang Kristen kematian itu adalah keuntungan? Karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Tahukah saudara bahwa sekalipun saudara bebas dari corona, suatu saat saudara juga tetap akan mati. Saudara akan tetap meninggal kalau sudah waktunya. Maka saudara bagi orang Kristen tidak perlu terlalu takut untuk mati saudara. Kalau saudara tidak mati karena corona, mungkin karena yang lain. Bisa karena corona atau apapun juga. Ya, kalau sudah waktunya, maka kita akan tetap menghadap Tuhan. Maka saudara, mari kita bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih. Dalam segala hal kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dan hari ini kita berjanji di hadapan Tuhan. Tuhan, ajar aku. Aku mau melatih diriku untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun keadaanku, apapun situasiku saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Tuhan kiranya memberikan sukacita bagi kita. Sukacita yang berlimpah-limpah dari Tuhan.